Assalamualaikum semuanya. Rempeyek ikan asin tanpa santan tapi tetap renyah. Buat teman-teman yang suka banget sama rempeyek dijadiin stok makanan pas bulan puasa ini, aku saranin banget sih kalian nge-recook ini buat lebaran nanti. Karena biasanya kalau lebaran itu makanan tuh banyak ya teman-teman ya. Aku saranin rempeyek jadi salah satu menu kerupuk kalian. Yang penasaran sama peyek tanpa santan ini, yuk langsung aja kita tonton sampai habis. Sebelum nonton dipastiin lagi like, komen, dan subscribe. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 50 gram ikan asin. Untuk ikan asinnya terserah kalian ya teman-teman ya. Bahkan ini bisa diganti topping yang lainnya kayak kacang hijau, terus kacang tanah. Kebetulan aku tuh suka banget teman-teman ikan asin. Ikan asin tuh salah satu makanan favorit aku. Jadi aku pakai ikan asin yang mungil-mungil kayak gini. Ini tuh kayak teri tapi dia asin teman-teman. Ini sebelum kita pakai, kita cuci dulu. Kalau mau diganti rebon juga boleh. Ini selesai dicuci, kita langsung aja tiriskan kayak gini ya. Tuh kayak gini bentukannya setelah dicuci. Ini kita pinggirin dulu, kita lanjut buat adonan rempeyeknya. Kita siapin dulu bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini aku ada 3 siung bawang putih. Ini sebelum aku blender, aku bakalan potong-potong dulu ya. Aku saranin banget kalau kalian punya ulekan, ini boleh banget diulek teman-teman daripada di blender. Soalnya kalau di blender walaupun udah dipotong-potong kayak gini, kayaknya masih tetap aja kasar gitu loh. Soalnya aku udah beberapa kali buat rempeyek aku blender, halusnya itu kurang maksimal. Di sini untuk kemirinya sama ya teman-teman ya. Aku pakai 3 butir dan aku potong-potong kayak gini. Ini kalau udah dipotong-potong langsung aja kita siapin blender. Ini dia blendernya, langsung aja kita masukin ke dalam blender ya teman-teman ya. Kita tambahin air sedikit aja biar dia tuh sebenarnya bisa muter sih. Padahal ini tuh aku udah pakai blender yang kecil, tapi karena emang bumbunya sedikit jadi emang kayak susah gitu loh halusnya. Dan kebetulan banget aku tuh mau halusin pakai ulekan manual kan teman-teman. Ulekan manual aku tuh gede banget jadi nyucinya berat. Jadi mau nggak mau tetap aku blender walaupun hasilnya kurang maksimal. Bukan karena blendernya kualitasnya jelek ya teman-teman ya, karena emang bumbunya itu terlalu sedikit. Mungkin kalau banyak bakalan halus sih. Kalau udah selesai dihalusin, kita lanjut ke step berikutnya ya. Di sini aku udah siapin timbangan, aku juga udah siapin wadah yang lumayan gede. Aku bakalan masukin 200 gram tepung beras. Kalau teman-teman mau buat banyak, dikaliin aja semua bahan-bahan yang aku pakai ini ya. Tepung berasnya udah masuk, lanjut kita tambahin tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya kalau teman-teman mau skip boleh ya. Tapi karena aku ada tepung tapioka jadi aku pakai aja. Di sini untuk tepung tapiokanya aku pakai 3 sendok makan yang takarannya munjung seperti ini. Ini tuh 1 sendok makan bisa beratnya tuh 15 gram. Jadi kalau ditimbang kurang lebih 45 sampai 50 gram. Lanjut di sini aku ada kencur bubuk, aku masukin 1 saset yang dari dapur kita ya teman-teman ya, karena dia pas gitu loh menurut aku. Lanjut di sini aku juga ada ketumbar bubuk, pakainya 1 sendok makan. Sengaja aku pakai yang bubuk biar nanti dia nggak ngegumpal. Untuk perasannya cukup 1 sendok teh garam sama 1 sendok teh Royco. Ini sengaja nggak dibikin asin karena emang toppingnya udah ikan asin ya. Jadi kita buat ngasih perasannya jangan terlalu barbar biar nanti nggak keasinan kalau kalian buat rempeyek ikan asin. Ini adonan keringnya kita aduk dulu. Kalau udah diaduk kita langsung aja masukin bumbu yang udah kita blender tadi. Kita langsung aja tuang dan kita masukin air. Untuk airnya aku pakai 230 ml ya. Ini sambil aku bersihin. Dengan takaran air kayak gini nanti rempeyeknya tuh bukan yang tipis-tipis banget dan bukan yang tebel-tebel banget ya teman-teman ya. Jadi menurut aku rempeyeknya tuh renyah, tipisnya pas dan gak keras sama sekali. Dan lanjut terakhir jangan lupa ditambah 1 butir telur. Menurut aku telur ini tuh bikin dia renyah ya. Jadi kalau teman-teman pengen buat rempeyek terus rempeyek kalian keras banget, please tambahin 1 butir telur, dijamin peyek kalian bakalan sempurna teksturnya.
Semua bahan udah masuk, ini lanjut kita aduk ya sampai nggak ada gerindilan sama sekali. Kalau emang udah nggak ada gerindilan sama sekali, kita bisa langsung aja goreng. Jangan lupa siapin minyak gorengnya dulu ya. Jadi pas kita masih ngaduk kayak gini, kita sekalian manasin minyak biar nanti pas adonannya udah jadi, kita tinggal ngegoreng. Kalian bisa perhatiin sendiri ya teman-teman ya, bawang putihnya tuh masih ada yang utuh gitu loh. Aku kesel banget kalau pakai blender tuh kayak gini, masih ada aja yang masih utuh gitu loh. Jadi aku saranin diulek manual kalau kalian punya ulekan. Dan ini cara ngasih toppingnya kayak gini ya. Kita ambil satu centong, kita kasih topping sedikit aja. Setelah itu kita langsung aja cetak seperti ini nih. Kita ambil satu centong sup, kita kasih topping ikan asin secukupnya dan kita langsung aja cetak. Dipastiin pas kita ngecetak ini atau pas ngebentuk rempeyeknya, minyak gorengnya bener-bener panas ya, biar dia tuh nggak bantet. Aduh sorry banget ini ketutupan tangan aku teman-teman. Pokoknya kita kasih ikan asin sesuai keinginan kita. Kalau teman-teman pengen ikan asinnya banyak nih ya dibanyakin aja. Kemarin tuh ikan asin aku tuh sedikit banget, jadi aku ngasih toppingnya juga pelit-pelit kayak gini teman-teman, karena takut nggak cukup kan. Ini kalau teman-teman mau rempeyeknya yang lebar-lebar banget, centongnya bisa digedein ya. Jadi dia tuh nanti hasilnya panjang dan lebar. Cuman karena aku random aja sih teman-teman, nanti endingnya juga kita hancur-hancurin kan rempeyek ini. Jadi aku ada yang panjang, ada yang pendek, pokoknya random aja aku ngebentuknya. Kita goreng seperti biasa. Kalau teman-teman pengen bagian atasnya tuh lebih lebar daripada kriwilnya, ini pakai penggorengannya yang gede. Terus kita pas nuang adonannya tuh lebih tinggi gitu loh teman-teman. Semakin tinggi nanti dia semakin lebar. Cuman karena penggorengan aku kecil kan, jadi dia agak terbatas gitu loh. Ya bisanya ya segini aja nih bentukannya. Kalau teman-teman perhatiin, ini tuh kayaknya nggak tipis-tipis banget ya. Tapi kalau teman-teman pengen yang tipis banget, untuk airnya boleh ditambahin. Tapi teman-teman, aku saranin kalau kalian membuat ikan asin, maksud aku rempeyek ikan asin, aku saranin agak ada teksturnya ya, biar dia tuh nggak terlalu ringan-ringan banget. Menurut aku ini udah pas banget untuk peyek. Kalau peyek itu kan ada beberapa jenis ya, ada yang tipis banget, ada yang tebel banget, ada yang sedang. Ini tuh tipe yang sedang dan renyah gitu. Dan di sini untuk daun jeruknya aku skip. Menurut aku ikan asin sama daun jeruk itu kurang nyambung. Tapi kalau teman-teman mau dipakein daun jeruk, sok monggo silakan. Sebenarnya aku tuh untuk kencur sama daun jeruk itu tuh kurang suka. Jadi kalau teman-teman kurang suka sama itu dua bahan, boleh di skip ya untuk dua bahan itu. Menurut aku buat rempeyek itu gampang banget teman-teman. Jadi kalau emang bumbunya kita nggak suka ya kita skip, itu menurut aku masih rasa rempeyek gitu loh, paham nggak sih? Ini kita goreng pakai api sedang ya, sampai warnanya kuning kecoklatan, pokoknya sampai gelembungnya bener-bener habis. Kalau kita ngegoreng masih ada gelembung-gelembungnya, nanti dia cepet layunya teman-teman, karena emang ini kan ikan asin, apalagi ikan asinnya tadi udah aku cuci kan, jadi kadar airnya tuh lumayan banyak. Biar dia tuh awet, kita gorengnya sampai dia tuh anteng. Kalau minyaknya udah anteng, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Satu resep ini jadinya bener-bener banyak banget teman-teman, jadi kita ngegorengnya juga harus telaten ya. Kalau teman-teman ngegorengnya nggak telaten, pakai penggorengan yang gede, minyaknya juga yang banyak. Ini kemarin aku pakainya kalau nggak salah minyak gorengnya cuma 1/2 liter, tapi jadi-jadi aja gitu loh teman-teman. Biasanya kan kalau ngegoreng kerupuk, ngegoreng apa, minyak gorengnya kan harus banyak, tapi ini nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Tuh, ini kita nuanginnya semakin tinggi dia semakin lebar. Ini tadi minyak gorengnya aku refill ya, jadi emang agak kelihatan agak banyak gitu. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Biar minyaknya tiris, diberdiriin dulu kayak gini ya teman-teman ya. Soalnya peyek itu kadang minyaknya tuh ngendapnya nggak menentu di mana, karena dia kan bergelombang-gelombang. Jadi biar dia tuh nggak berminyak banget, caranya ya diberdiriin kayak gini. Kalau udah tiris tinggal dimasukin ke dalam toples. Dijamin sih kalau kalian suka rempeyek, kalian gak bakal bisa move on. Anak aku aja yang umur 2 tahun dia tuh suka banget rempeyek teman-teman, padahal ini rempeyek ikan asin, tapi dia
minta terus, nggak mau habis makannya karena emang ini enak dan renyah banget. Dia tuh empuk gitu loh teman-teman, apalagi ini tuh ikan asinnya bukannya ikan asin yang asin banget, bener-bener enak. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry banget kalau kalian ngiler karena aku buatnya malam ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran sama rasanya, wajib banget dicobain. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.